SMP Negeri 46 Bu atas kehadirannya, mohon kerjasamanya sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lebih baik. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan tentang pemanfaatan TIK untuk pembelajaran melalui portal rumah belajar. Latar belakangnya Bapak Ibu ya. Nah, pesatnya perkembangan TIK secara tidak langsung mempengaruhi berbagai aktivitas dalam kehidupan manusia, baik di rumah, di kantor, di sekolah, di tempat kerja, dimanapun kita berada. Kita kemana-mana selalu menggunakan atau membawa HP Android ya Bapak Ibu ya. Seiring dengan berjalannya waktu, ada generasi ya Bapak Ibu ya, dari generasi yang di atas 70 sampai di bawah 7 tahun sekarang mengalami yang namanya perubahan. Nah, bahkan Bapak Ibu, anak kecil yang masih balita saja sekarang sudah mahir menggunakan laptop maupun HP. Kemudian aktivitas anak pada kegiatan pembelajaran terbatas seperti sekarang ini ya, 4 jam anak-anak belajar di sekolah, kemudian 8 jam mereka tidur. Nah, sisanya ada 12 jam itu mereka gunakan untuk bermain dan bersosial selama kurang lebih 12 jam. Nah, 12 jam tersebut Bapak Ibu, ini merupakan potensi sekaligus tantangan kita. Bagaimana kita memanfaatkan apa yang ada untuk kegiatan pembelajaran. Pertanyaannya adalah, siapkah pendidik kita memanfaatkan hal seperti itu? Pemerintah melalui lembaga Pusdakin telah meluncurkan portal rumah belajar. Portal rumah belajar untuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Apa itu portal rumah belajar? Portal rumah belajar merupakan portal pembelajaran yang resmi dari Kemdikbud yang menyediakan beragam fasilitas pembelajaran yang dapat diakses secara gratis oleh guru, siswa maupun masyarakat umum. Yang pertama adalah sumber belajar, yang kedua kelas maya, yang ketiga laboratorium maya, dan yang keempat adalah bank soal. Nah, fitur yang pertama, sumber belajar, ini menyajikan materi-materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum yang disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik, kemudian berbentuk gambar, video, animasi, dan simulasi, bahkan ada permainan juga di situ. Kemudian yang kedua ada kelas maya yang merupakan learning system management yang dikembangkan oleh Kemdikbud untuk memfasilitasi terjadinya pembelajaran antar siswa maupun guru kapan saja dan di mana saja. Kemudian ada laboratorium maya, jadi menyajikan kumpulan simulasi pembelajaran yang disajikan secara interaktif dan menarik. Percobaan laboratorium menghubungkan aspek yang teoritis dengan praktis tanpa kertas dan pena. Jadi ada semacam percobaan yang sudah divideokan di dalam maya tersebut, dan siswa tinggal mencermati video tersebut tanpa harus menyiapkan alat, bahan, dan percobaan segala macamnya. Kemudian ada lagi yang fitur selanjutnya, yaitu fitur bank soal yang menyediakan kumpulan soal yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Selain itu tersedia juga berbagai akses latihan soal, ulangan, kemudian ujian yang dapat diakses secara gratis pula. Di samping fitur-fitur utama tadi Bapak Ibu, di portal rumah belajar juga ada fitur-fitur pendukung seperti peta budaya yang untuk pelajaran IPS ya. Kemudian buku sekolah elektronik, kalau Bapak Ibu pengen mendownload BSE, di situ sudah disediakan juga. Kemudian wahana jelajah angkasa untuk pelajaran IPA, mempelajari benda-benda yang ada di luar angkasa, di alam semesta. Kemudian ada juga karya sastra dan seni, karya bahasa dan sastra ya, untuk bahasa Indonesia. Ada pengembangan keprofesian berkelanjutan termasuk kegiatan pembatik. Ini difasilitasi oleh rumah belajar juga. Kemudian ada blog pena
kemudian ada EduGame, kemudian ada juga augmented reality. Jadi banyak sekali fitur-fitur yang ada di portal Rumah Belajar. Nah, salah satu fitur pendukungnya yaitu peta budaya. Peta budaya adalah kumpulan budaya di seluruh Indonesia yang disajikan dalam bentuk gambar, video, animasi, dan permainan. Di situ sudah ada di portal Rumah Belajar tentang peta budaya. Kemudian ada lagi tadi BSE, buku sekolah elektronik, yang menyediakan buku sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, semua ada di situ, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya untuk anak didik kita, mungkin anak-anak kita atau saudara kita yang sekolah di jenjang yang berbeda bisa dicari BSE-nya di situ. Kemudian ada lagi wahana jelajah angkasa, yaitu sarana belajar tentang luar angkasa, bisa diakses secara online, Bapak Ibu. Jadi kita mau lihat rasi bintang itu seperti apa, kemudian kehidupan planet, Venus, Bumi, Mars itu bagaimana, kita bisa melihatnya secara online melalui portal Rumah Belajar. Kemudian ada juga pengembangan keprofesionalan berkelanjutan yang mencakup kegiatan pendidik dan pelatihan yang dapat diambil guru secara online. Jadi ada fasilitas pelatihan secara online di portal Rumah Belajar melalui simpati dan belajar dan kemdikbud.go.id. Kemudian ada fitur pendukung, ada karya komunitas, karya guru, karya bahasa, karya sastra, banyak fiturnya di situ. Nah, silakan Bapak Ibu kunjungi, diketik di HP maupun di Chromebook belajar.kemdikbud.go.id. Kita mau nyoba isinya apa sih portal Rumah Belajar itu. Silakan Bapak Ibu akses di laptop atau Chromebook atau di HP Bapak Ibu juga bisa, belajar.kemdikbud.go.id. Jadi tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, apa itu portal Rumah Belajar? Di situ sudah dijelaskan. Fitur utamanya ada 4. Caranya Bapak Ibu untuk mengakses semua fitur yang ada di portal Rumah Belajar, Bapak Ibu harus melakukan login dulu ya Bapak Ibu ya. Klik login. Kalau Bapak Ibu belum punya, klik buat akun Bapak Ibu ya. Biar kita lebih enak, kita buat akun langsung saja Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu daftar sebagai apa? Sebagai guru atau sebagai murid? Nah, diklik sebagai guru. Portal Rumah Belajar, kita bisa memberikan sumbangsih. Artinya apa? Kita bisa mengupload video pembelajaran atau media pembelajaran yang kita buat, yang kita punya. Kemudian nanti akan diverifikasi oleh tim ahli. Nah, kalau media pembelajaran kita layak untuk diterbitkan, maka akan muncul di situ. Ini Bapak Ibu ya. Kita coba menu yang pertama, yaitu sumber belajar. Nah, pada sumber belajar, nah Bapak Ibu di sini sudah tampil berbagai macam sumber belajar, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA hingga SMK, semuanya ada di situ. Sebagai contoh saya ambil yang di sini ya, perubahan wujud benda. Jadi dia berupa video pembelajaran. Bapak Ibu bisa mendownloadnya di bawah sini ya Bapak Ibu ya. Perhatikan di depan ada titik 3 di situ, klik kemudian di download. Kalau Bapak Ibu pengen download, ingin mengakses secara secara offline. Kalau Bapak Ibu pengen meng-share materi ini ke siswa, Bapak Ibu tinggal copy saja di sini. Yang di atas ini ya Bapak Ibu ya. Misalnya besok Pak Beni mau belajar tentang perubahan wujud misalnya ya. Jadi diklik saja di sini, di copy, kemudian dikirim saja, dipastekan ke sini ya, di grup WA saja, grup assembly. Nah, jadi nanti langsung saya kirim di situ, anak-anak bisa membukanya lewat HP
Coba Bapak Ibu buka link sumber belajar di HP Bapak Ibu. Nanti akan tampilannya sama seperti ini. Nah, tampilannya akan sama seperti tampilan yang di depan sini. Jadi, portal rumah belajar dapat diakses melalui handphone, melalui Android, melalui Chromebook maupun melalui laptop, gitu ya. Jadi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Bapak Ibu bisa share materi tersebut kepada siswa, gitu. Jadi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, itu siswa sudah mempelajari dulu materinya, gitu. Nah, nanti di kelas tinggal melanjutkan. Jadi tinggal tanya jawab apa yang sudah dipelajari, kemudian ada hal apa saja yang perlu dibahas, hal-hal apa saja yang perlu ditanyakan, nah dibahas di kelas tadi. Jadi begitu masuk ke kelas, siswa sudah punya modal untuk belajar. Saya Sri Hartini, Kepala Sekolah SMP Negeri 46 Oku, mendukung pemanfaatan TIK untuk pembelajaran melalui portal rumah belajar.